Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dulurku di Mado Berado. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan Sriwijaya Siang UMKM mengangkat tema tentang sustainability in business for SMEs ya. Langkah kecil berdampak besar. Sudah hadir di studio perempat RRI Palembang, Mak Iniari, KG Cegaya bakal bahasonya dicampur-campur, bahasa Palembang dicampur bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di studio sudah hadir saat ini pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Siapa nian kira-kira yang sudah hadir di studio Pro 4 dari Palembang narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Mbak Weni Yuliastuti ya. Beliau merupakan CEO dari Rumah BUMN Sumatera Selatan. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Mbak Weni. Waalaikumsalam, Cek. Iya, sehat Mbak Weni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kayaknya tuh kecingoan memang beda. Cegah cegia aja deh. Sehat ya alhamdulillah Siap, ya. alhamdulillah sehat. Iya, jadi salam kenal. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir ke studio Perempat dari Palembang Mbak ini hari. Selain Mbak Weni, ada ini tidak kalah cantik ya. Ada Mbak kita, ada Mbak Ajeng Tresnawati AMD. Beliau adalah owner dari Diajeng Swing Craft ya. Betul ya Mbak ya? Iya, betul, Cek. Betul ya. Ini merupakan mitra binaan dari Rumah BUMN Sumatera Selatan. Iya, betul. Oke. Nah, dulurku di mana Wibrado, kage kita mempersilahkan kalau dulur nak bertanya dengan para narasumber kita ini juga diaturi ya. Mungkin kalau punya usaha nak kepengen cak mano, nah kayak itu nak kepengen ditanya ke dengan kedua narasumber kita ini diaturi baik ya, karena mereka ini adalah wong yang berkompeten ya. Nah, dulurku dan juga pendengar, kita langsung baik mungkin ya ke Mbak Weni terlebih dahulu Mbak Weni. Yeah. Nah, ini kita jadi penasaran Mbak Weni. Nah, sebelumnya Mbak Weni ini merupakan CEO Rumah BUMN Sumatera Selatan. Sebenarnya apa peran dari Rumah BUMN Sumatera Selatan ini terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah ini? Siap. Oke, Cek. Sebelumnya perkenalan diri dulu kita ya. Iya, boleh. Kami namanya Weni Yuliastuti, bisa dipanggil Weni. Nah, sesuai dengan penugasan dari Kementerian BUMN, kami ditunjuk sebagai CEO Muda Rumah BUMN Sumsel se-Sumatera Selatan. Oke. Jadi sebagai informasi, Rumah BUMN se-Sumatera Selatan itu ada 10, Cek. Banyak. Ada 10 banyak Iya. katanya. Jadi mulai dari Batu Rajo Sano, Pagar Alam juga ada, terus Lubuk Linggau, OI juga ada. Nah, Palembang itu ada 10 totalnya. Oke. Dengan BUMN pembinanya itu ada 7. Nah, BUMN Jadi termasuk pembinanya. juga kita dari Pusri yang ditunjuk sebagai koordinatornya. Jadi dari 10 itu ada satu koordinator, itu yang ditunjuk adalah Rumah BUMN Sumsel dengan BUMN pembinanya Pusri. Oke. Itu. Jadi dari BUMN Sumsel ini Dewi ada 10 tadi? Ada 10. Oke, ada 10. Mulai dari kalau nak disebut ke jadi Boleh. jadi ada dari Oku Selatan. Oku Selatan, oke. Terus ada di Batu Rajo. Batu Rajo. Terus ada di Muara Enim. Ada di Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam. Terus ada juga di Ogan Ilir, Banyuasin, Palembang itu punya Bank BTN, sama yang Sumsel nih punya Pusri, ada Punya 10. Pusri. Oke, jadi yang dari Sumsel Dewi punya Pusri. Iya. Yang lain-lainnya Yang mungkin lain-lain ada punya Bukit Asam, Bukit Asam. ada punya Pertamina juga, ada dari Bank BRI, Bank Mandiri, Semen Batu Rajo, banyak. Nah, tapi ada itulah liputan daripada keseluruhan dari BUMN Rumah Sumsel. BUMN Sumsel, betul. Sumsel, betul. Oke, kalau cerita. Nah, kita kepengen tahu lagi sebenarnya peran dari Rumah BUMN Sumsel ini Iya. agak belibet sih kayak ngomongnya. Rumah BUMN Sumsel ini kira-kira perannya terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah seperti Siap. apa? Nah, sebenarnya kita tuh sudah diatur tersendiri nih sama Kementerian BUMN. Setidaknya tuh ada 5 peran Ada utamanya. 5 peran utamanya. Yang Apa saja kah? Siap. Yang pertama tuh terkait dengan pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM ini ada turunannya lagi. Jadi lah punya pilar namanya tuh. Jadi ada 4 pilarnya. Mulai dari Go Modern. Go Modern. Ya, yang keduanya itu Go Digital. Terus yang ketiga itu Go Online. Yang keempatnya Go Global. Nah, ini digital, online, terus global. Terus Go Global. Nah, ini yang jadi titik berat dari peran Rumah BUMN itu, pengembangan UMKM. Yang keduanya juga terkait dengan
bantuan permodalan. Bisa Bantuan. kita dari rumah BUMN itu sebagai pendamping dan untuk memberikan rekomendasi, Cek. Jadi yang kawan-kawan UMKM yang pengen difasilitasi untuk dapat permodalan, nah itu bisa agak kita dampingi. Itu yang kedua, pendampingan permodalan. Oke. Yang ketiga itu terkait dengan tugas tanggung jawab sosial lingkungan, itu utamanya yang Satgas Bencana. Oke. Tapi tetap kita sinerginya dengan pihak-pihak terkait, kayak misalnya Satgas Provinsi atau Satgas BUMN juga, kayak gitu. Itu yang ketiganya. Nah, terus yang keempatnya terkait dengan co-working space. Jadi kita siapin di rumah BUMN itu ada tempat itu untuk sama-sama belajar bisnis, sharing. Cooking fish. Co-working space. Co-working space. Jadi itu tempat kita sama-sama belajar bisnis lah Oke. di rumah BUMN. Nah, yang ketiga itu base campnya para millennials. Boleh millennials usaha, yang sudah punya usaha atau yang belum punya usaha bisa di situ jadiin sebagai base campnya. Nah, 5 itu sebenarnya tugas utamanya. Oke, jadi kelima itu tadi merupakan tugas utamanya. Tugas utama rumah BUMN. Nah, kami di sini tugasnya mensupervisi biar tugas dari rumah BUMN itu tuh bisa berjalan optimal. Yang kurang aktif kita aktifkan, itu. Jadi kan masing-masing wilayah sudah ada rumahnya dewek kan. Punya rumah dewek masing-masing. Jadi kalau nak ngadu apapun diaturi ya. So, kita aturi. Oke, kita langsung ke Mbak Ajeng dulu nih yang di samping ya. Mbak Ajeng ini merupakan owner dari Diajeng Swingcraft ya, merupakan mitra binaan rumah BUMN Sumsel. Kita pengen tahu nih Mbak Ajeng sebelum kita bertanya kepada Mbak Ajeng terkait dengan apa baik sih sudah yang dibantu oleh tentunya rumah binaan dari merupakan mitra binaan dari rumah BUMN Sumsel ini. Kita pengen tahu dulu sebenarnya Mbak Ajeng dewek mulai usaha dari kapan nih Mbak Ajeng? Kalau untuk mulai usaha itu seriusnya itu 2019. 2019. Iya. Jadi sebelum Covid ya? Iya. Waktu itu kalau awalnya Nian tuh dari hobi ya, Cek ya. Bikin-bikin tas dari kain kayak gitu kan. Belum lah megang-megang jemputan gitu. Lihat temen-temen waktu itu ada pameran gitu, Asian Game apa gitu ya, laris gitu dari jemputan itu banyak. Kenapa aku nggak nyoba gitu? Terus ngelihat kain Palembang ini cantik-cantik. Ternyata banyak. Kalau kain impor malah nggak laku gitu ya, jualan tuh. Ternyata pas nyoba masukin gitu kan ke Kriya Sriwijaya itu, alhamdulillah malah diminta lagi, Mbak buat lagi. Jadi 2016 tuh dari hobi ya, lalu seriusnya Nian ngurus surat-surat NIB kayak gitu-gitu 2019. Jadi seriusnya tuh dari 2019 jadi usaha gitu. Jadi usaha. Jadi dari 2019 yang bermula dari hobi. Akhirnya nengok kawan tadi, ternyata kawan kok bisa berhasil nengok kain-kain kita Palembang ini kan Sumatera Selatan bagus-bagus. Ngapu tidak kita ejo ke gitu. Betul. Dan akhirnya seperti sekarang. Alhamdulillah seperti sekarang. Nah, ini yang menjadi mungkin acuan dari Mbak Ajeng Dewe bahwa ini menjadi peluang usaha. Betul. Peluang usaha karena banyak juga kan tamu-tamu ke Palembang ini kan butuh oleh-oleh. Tidak cuma pempek gitu kan. Ya, betul. Bukan cuma kuliner kan? Betul. Ternyata di Palembang ini potensi kainnya tuh luar biasa gitu. Kainnya tuh ada jumputan, ada tajung, ada angkinan, ada songket, apalagi kalau songket nggak usah di ini lagi ya, ratunya kain uji gitu. Ratunya kain betul, Cek. Jadi kita coba gitu, kita bikin modelnya kekinian. Jadi alhamdulillah responnya gitu, dan dibantu juga pemasarannya oleh rumah BUMN Sumsel. Oke, nah jadi kembali ini terkait dengan tentunya peran dari rumah BUMN Sumsel. Ini kan Mbak Ajeng sendiri sebagai pelaku usahanya nih, Cek. Ini yang terasa sangat membantu dari apa yang dilakukan oleh rumah BUMN Sumsel itu apa, Bay? Pertama, kita dilatih untuk pelatihan-pelatihannya diajak gitu ya. Ada pelatihan-pelatihan ya? Pelatihannya tuh kayak belajar motret produk yang benar, gimana manajemen Oh, usahanya. ada triknya dewe itu? Iya, jadi jangan pasang potret aja di lantai apa kayak mana, kan kurang estetik gitu ya untuk jualan. Jadi ada cara motretnya diajarin, terus pelatihan manajemen keuangan misalkan atau nyatet keuangan juga. Jadi jangan tahu untung-untung padahal belum tentu ya, ngitungin bener gitu kan. Terus dibantu secara media sosialnya juga kan dibantu, ada katalog mitra binaan RBS gitu kan.
Terus pameran juga diajakin, misalkan ayo kita ke Jakarta Mbak, ada produknya kita ajak kayak itu. Nah untuk di nasional juga diajak, untuk di lokal juga diajak. Pameran produk-produk kita. Alhamdulillah. Artinya dari 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih hampir 5 tahun ya? Iya. 5 tahun perjalanan usaha yang dilakukan, yaitu kita penasarannya seperti ini. Itu perkembangannya cak mana nih Mbak Ajeng? Alhamdulillah kalau yang aku rasain sih dengan ikut komunitas, ikut rumah BUMN tuh ya kebuka gitu, terbantu gitu ya. Jadi kalau kita dewean tuh rasanya tuh ya kurang gaul gitu Cek. Jadi kan kalau ada kan koneksi, misalkan kok nama sentas di Mbak itu Cek, Oke. gitu. Oh iya Gitu kan, kita tuh ada komunitasnya kan, di RBS itu kan kumpulan UKM gitu, ada kuliner, ada UKM kain, UKM kami kan kerajinan gitu. Ya dibantu gitu ya secara di media sosialnya, terus dibantu misalkan anak buat PSNI apa kayak gitu, atau yang kuliner tuh halalnya juga dibantu. Gitu. Nah jadi tidak bisa berdiri sendiri, kita dia harus ya ada kolaborasi lah gitu ya. Benar-benar. Jadi artinya memang perannya luar biasa artinya ya. Luar biasa, terbantu. Oke, ini luar biasa nih Mbak Weni. Nah, ini yang dampak yang dirasakan oleh tentunya pelaku usahanya dewe terhadap tentunya yang sudah dilakukan dari rumah BUMN Sumsel ya. Nah, balik lagi kita penasaran, tadi katanya dilakukan pelatihan nih Mbak. Kan kalau pelatihan otomatis kan ini kan untuk menjadikan usaha ini menjadi jauh lebih besar seperti itu kan, dan juga pasti melibatkan bukan wong yang kaleng-kaleng seperti itu. Nah, ini apa yang dilakukan? Ya itu tadi. Jadi di masuk yang kita pilar tadi Cek, pilar. Itu dia sebenarnya yang diceritain tadi itu masuk di Go Modern. Oh, di Go Modern. Mulai dari pendampingan perizinan, ada yang halal. Nah, terus juga yang kegiatan pelatihan. Nah, itu sebenarnya di susunnya sebenarnya dibuat kayak semacam kurikulum lah ya dari kawan-kawan rumah BUMN. Itu pengen ngelakuin apa baik, termasuk manajemen bisnis, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Tadi pemotretan juga untuk pemasaran. Nah, itu masuk di levelnya di Go Modern tadi. Go Modern. Nah ini dari fasilitatornya dewe sebenarnya sudah sertifikasi nih Cek, sudah BNSP Galo. Kan, jadi sebenarnya masing-masing sudah tidak masing-masing. Nah, cuman memang kalau memang butuh pembicara di luar itu, nah ini kita mainkan jaringan juga, dapat pembicara nasional untuk kegiatan pelatihan. Terakhir kemarin kita sama Ketua ISG Task Force Kadin Indonesia tuh untuk berkaitan dengan UMKM, biar yang tadi juga pengennya naik kelas gitu naik kelas. Jadi kita kembangkan cak mano kemudian UMKM nih bisa selain daripada ngejar profit tadi, karena memang kan utamanya gitu karena untung kan. Betul. Nah ini juga cak mano kemudian ke pembahasan keberlanjutan tadi Cek. Jadi kita juga berkontribusi untuk kemudian keberlanjutan, baik itu dari sisi lingkungan dan lain sebagainya kayak gitu. Oh jadi adanya keberlanjutan juga ya seperti itu ya. Nah tadi kan Go Modern, kemudian sampai Go online gitu kan. Ini kan ada berapa tadi? 4 pilar tadi ya. Yang pertama tadi Go Modern, Go kemudian Digital, Go Online, dan sampai dengan Go Global. Nah dari yang disebut keempat pilar ini tadi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, apa yang menjadi tantangan dari rumah BUMN Sumsel Dewe dalam ibarat kata memberikan edukasi lah seperti itu ya kepada para pelaku usaha kecil menengah ini? Ya kalau tantangannya Dewe tuh macam-macam Cek ya. Bisa jadi yang pertama tuh sebenarnya UMKM-nya belum kenal sama kita. Tak kenal maka tak sayang. Kata saya. Jadi makanya sebenarnya kita terbantunya nih dari RRI kan. Di sini kita sebagai ajang untuk branding nih, kita ada rumah BUMN Sumsel. Nah, di sini kita ada peran untuk pengembangan UMKM. Ayo belajar sama kita. Baik belum punya bisnis maupun sudah punya bisnis, bisa belajar dari awal kan. Nah, ketika sudah kenalnya itu sebenarnya ini sudah bisa kita pegang. Jadi kita kasih mulai dari yang tadi pendampingan di awal-awal sampai dengan kalau misalnya anak ke Go Internasional lewat Go Global tadi. Go Global ya. Sebenarnya challenge-nya itu sih. Dari sekian banyak ini kalau yang bisa paling tantangan Go Globalnya itu ya. Nah, sampai cak mano internasionalnya wong kenal ya deh. Nah, kalau misalnya untuk usaha Mbak Ajeng Dewe lah sudah sampai Go Internasional belum nih? Sudah Mbak ya. Kita kemarin ke Malaysia ya. Oh, Masya Allah. Ke China waktu itu. Ke China. Oh, ke China juga. Diajak, Nah, ini alhamdulillah sudah artinya wong luar juga kenal nih dengan apa yang sudah dihasilkan ya dari binaan rumah
iya BUMN Sumsel ya. Nah, kembali ke Mbak Ajeng deh, Mbak Ajeng. Tadi kan katanya banyak pendampingan yang dilakukan sebagai pelaku usaha kecil dan menengah. Kalau yang namanya usaha Mak Uji Wong tuh dari awal kita merintis itu kan tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin kan Wong tidak do kenal nih dengan awalnya dengan usahanya kita. Kalau perjalanan Mbak Ajeng dewe dalam merintis usaha itu, cak mana nih Mbak Ajeng? Nah, kan itu kan tidak gampang maksud cegah itu bisa sampai dengan di titik ini. Iya. Awal perjalanannya itu kami tuh saya sendiri karena dari hobi itu kan bikin komunitas menjahit. Oke. Komunitas menjahit tas waktu itu ya. Waktu itu saya foundernya sekitar 2016 bulan Agustus. Sekarang sudah 8 tahun komunitas itu. Awalnya 11 orang, kita bikin-bikin di rumah, kita kopdar tuh dari rumah ke rumah. Bikin tasnya yang kecil tuh siapa gantian ngajar gitu ya. Lama-lama besar-besar dan terus kebutuhan untuk bahan-bahannya itu juga kan nggak ada di Palembang, jadi kita beli dari Jawa gitu ya. Terus saya juga lihat peluang, banyak juga yang butuh aksesoris. Saya kan kalau beli sekali banyak itu kan nggak mungkin, kalau beli aksesoris itu beli sedikit-sedikit. Jadi kita beli sekaligus banyak. Terus teman-teman butuh asalnya Mbak pinjam, lama-lama beli mereka. Jadi saya buka usaha juga aksesoris tasnya juga gitu. Lalu setelah komunitasnya tambah besar kan melihat karya-karya kita. Terus dari Dekranasda juga membuka kurasi untuk masukkan produk kita ke sana. Dan alhamdulillah kami lulus kurasi sampai sekarang kerjasama. Jadi awalnya terbuka tuh dari Dekranasda yang mendukung, yang mengayomi kami gitu ya. Dari Dekranasda ya? Iya, dari secara pemasarannya. Kemudian suatu hari saya ikut pameran di Sriwijaya Expo dan depan-depanan sekali dengan stand Pusri. Nah itu diajak, Mbak mau nggak jadi binaan kami? Mau kata saya. Tapi nggak tahu kayak gimananya. Alhamdulillah sampai sekarang diajak gitu. Pertama banget baru awal gabung itu 2 bulan diajak, produknya diajak ke Cina gitu. Alhamdulillah laku di sana. Produk kami yang warna-warna merah dan emas itu alhamdulillah terjual gitu. Jadi senang sampai sekarang. Kalau orang-orang ini kan memang suka dengan warna-warna tertentu ya, merah ya. Jadi memang tidak mudah memangnya. Cuman ya itu satu, kita harus punya teman yang mendukung gitu usaha kita tuh, jadi saling support gitu di komunitas itu. Dan salah satunya kita bergabung di rumah BUMN Sumsel itu ya memang sejalan gitu ya. Dibantu gitu itunya ya, itulah memang perlu komunitas gitu yang saling mendukung, yaitu dan juga rumah BUMN yang wadahnya gitu ya untuk mengembangkan usaha kita gitu. Ya itu sih, itu dia ada teman gitu ya, jangan jadi kita bisa saling gitu. Curhat-curhatan lah ya. Betul. Apa kalau misalnya ini kendala kita di sini, mungkin kawan kita ada solusi. Iya betul sekali. Betul sekali. Pecahnya cek kayak nak buka UMKM juga ya. Lapakar ya. Belajar tadi yang ada di sini ya. Oke, kembali lagi ke Mbak Weni nih. Mbak Weni, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, wow bagi tentunya rumah BUMN Sumsel, karena mitra binaannya sampai sudah go internasional kan. Nah, ini langkah kecil berdampak besar. Itu seperti apa ya? Ya, ini karena dalam konteksnya bicara terkait dengan keberlanjutan ya. Keberlanjutan. Jadi di sini nih utamanya ketika kami mendapat penugasan ini kan 1 tahun ini, kami tuh pengen ngasih sesuatu yang berbeda nih. Jadi pengen UMKM yang banyak ini nih selain daripada kita yang menghasilkan profit tadi, itu tadi bermanfaat untuk keberlanjutan tadi. Langkah kecilnya apa? Nah ini sebenarnya isunya terkait dengan ESG. Jadi ESG itu apa? Terkait dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mana. Jadi dari kawan-kawan ini ketika kawan-kawan UMKM ketika berusaha itu memperhatikan aspek-aspek itu tadi, yang ESG tadi. ESG. Jadi kayak mana tadi misalnya bahan-bahan yang kita pakai yang ramah lingkungan. Tadi kan sempat nanya juga Mbak, kita ada pewarnaan alam enggak? Yo ini ada, katanya gitu kan. Dipakai juga karena memang itu juga diminati bagi yang pengen lebih ke go green ya, yang pengen ramah lingkungan. Nah dari situ sebenarnya kita sudah kayak kontribusi nih untuk bumi kita yang lebih baik kayak gitu dari sisi lingkungannya kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar berhoji untuk mencari keuntungan baik, tapi juga untuk memikirkan keberlanjutan. Karena memang pada dasarnya kan istilah wong tuh kita ini bukan dapat warisan bumi ini, tapi minjem dengan generasi yang akan datang. Jadi yakin ada balik ke cak mana kondisinya
cak inilah atau lebih baik, jangan malah Kita lebih memberikan hancur, ya. bener cak itu. Nah jadi itu sebenarnya konteksnya. Jadi pengen ngajak UMKM ini ikut juga kontribusi untuk keberlanjutan tadi. Sebenarnya ini sudah dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar kan. Karena memang tuntutan mandatori ya dari regulasi cak itu harus kayak tetap memperhatikan terkait dengan lingkungan. Nah ini kami pengen coba juga di UMKM bisa dikit-dikit kan cak manu. Ini sudah dilakukan langkah ya itu. Jadi langkah-langkah ini kami mulai dengan awareness ya biar paham dulu nih. Sebenarnya kita bisa mengambil peran itu memperhatikan aspek-aspek ini tadi yang berbasis dengan prinsip-prinsip ESG. Nah dari sini kita sosialisasikan dulu biar tidak kaget kan. Nah dari situ lagi kita coba kasih panduan nih Cek. Jadi apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan mulai dari mana bae. Tadi lah kami singgung terkait dengan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Terus yang kedua bisa juga dengan misalnya pengelolaan limbah. Jadi misalnya sampah-sampahnya dipisahkan, yang mana yang organik, non organik, yang bisa diurai sama yang tidak bisa diurai, kemudian dikumpul ke mana biar tidak nyumbang limbah tadi kan. Terus yang ketiga misalnya tapi itu bisa juga akhirnya menjadi sesuatu yang berdaya guna juga. Bener, bisa kita daur ulang kan, bisa bikin profit lagi. Bener, jadi profit lagi. Sebenarnya itu tadi. Akhirnya ujung-ujungnya duit dapat lagi kan ya. Bener, jadi kata wong tuh, Mbak kami ini UMKM ujungnya. Kami nak fokus ke profit dulu lagi lah ngurus-ngurusin itu kan. Tapi sebenarnya tidak juga, Cek. Sebenarnya bisa dalam arti kata dalam sekali mendayung 2-3 bulan terlampaui ya. Tadi yang kata Cek tadi kan bisa jadi profit lagi. Terus juga kayak misalnya efisiensi energi. Sebenarnya kan itu menghemat juga kan. Jadi mengurangi biaya operasional jatuhnya kan. Betul. Nah, energinya kita diolah kan, artinya dihemat, terus juga jadi biaya operasionalnya turun, terus juga itu juga berkontribusi mengurangi karbon tadi kan, jadi tidak banyak itu. Banyak lah bisa yang kita lakukan sebenarnya. Oke. Nah, kalau Mbak Ajeng Dewek nih, Mbak Ajeng dari usahanya Dewek gitu kan yang dilakukan tadi kan ini terkait dengan yang kalau bisa go green nih gitu kan. Dari rumah Sumsel Dewek ngenjo pembinaannya seperti apa nih Mbak Ajeng terkait dengan keberlanjutan ini? Kalau kita sih kalau untuk misalkan kan kita limbahnya tuh kain ya, perca. Biasanya kita masih gunakan untuk produk yang kecil-kecil kayak hand sanitizer, boleh nggak dibawa ya produknya. Jadi misalkan perca blongkel, perca jemputan itu kita bikin produk baru yang lebih kecil, atau kita bisa combine ke yang lain, bisa jadi hiasan tasnya. Gitu, bisa bentuk bunga, bentuk tassel, bisa. Jadi kita ngurangin sampahnya di situ gitu. Tidak ada buangannya berarti ya. Iya, insya Allah bisa. Ada yang sampai dipercaya kecil-kecilnya dibikin jadi tas lagi bisa kayak gitu. Iya. Nah tadi terkait dengan tadi kan sempat disinggung mengenai pewarna. Harapannya kan bisa menggunakan pewarna alami. Jangan perwarna kimia yang bisa merusak lingkungan. Ini mana kalau untuk usahanya Mbak Ajeng? Kalau kami tetap ada produk yang pewarna alam kayak jemputan warna alam kita pakai gitu. Kadang juga ada kain ekoprint kita combine dengan jemputan juga kami pakai juga untuk produk-produk kami yang ada warna alam. Misalkan pas lagi ada temanya di pameran nasional tuh warna alam, kita produknya warna alam semua. Nah itu warna alam tuh warna-warna yang seperti apa yang dipakai? Pakai bahan-bahannya seperti apa nih Mbak Ajeng? Biasanya sih kalau jemputan tuh dari pewarna alam gambir ya, atau dari yang biru tuh indigo, pasta indigo iya. Biasanya jemputannya warna biru kan. Kalau yang warna-warna alam tuh dari secang yang merah-merah tuh ke kainnya tuh jadi warna pink gitu. Nah, biasanya kita kan beli dari pengrajin tuh ya. Jadi kita olah jadi tas, kita temanya warna alam. Jadi memang sesuai tema-temanya gitu. Pas di pameran misalkan siapin produk pewarna alam, kita bikin produknya kayak gitu. Biasanya dari jemputan warna alam atau ekoprint. Oke, kayak kita bakal lanjut lagi ya. Kita bakal lanjut ngobrolnya, tapi sebelumnya kita bakal dengar ke dulu ya. Yang berikut ini tetaplah bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih guys sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal
Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Tari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolur masih dalam obrolan UMKM di kesempatan siang hari ini, membahas tema tentang sustainability in business for SMEs, ya, langkah kecil berdampak besar. Nah, ini masih dengan Mbak Weni dan juga Mbak Ajeng, ya. Kita lanjut lagi Mbak Weni. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rumah BUMN Sumsel. Ini kan mungkin merupakan perpanjangan tangan dari program yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, di mana kita tahu kan bahwa pemerintah itu sangat mendukung untuk pelaku usaha kecil dan menengah ini terus bisa berkibar, bisa ibarat kata ya kita tidak ada bergantung lah ibarat kata segala macam di pemerintah, makanya memberikan support yang seperti apa gitu kan. Nah, apakah Rumah BUMN Sumsel ini sendiri merupakan perpanjangan tangan dari apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu? Ya, siap. Kasih cek pertanyaannya. Jadi kita dari Kementerian BUMN itu bahkan diatur dalam peraturan menteri, Cek. Wow. Jadi ada 3 fokus utama nih Fokus dari utamanya, pemerintah lewat Kementerian BUMN untuk dilakukan oleh BUMN. Jadi yang pertama terkait dengan bidang pendidikan. Yang kedua bidang lingkungan. Yang ketiga ini punya kita, pengembangan UMKM. Nah, pengembangan UMKM ini jadi dari BUMN, kita Rumah BUMN sebagai perpanjangan tangannya karena memang kita wadah atau untuk mengelola yang komunitas itu tadi untuk meningkatkan UMKM, baik itu sisi kapabilitas maupun kualitasnya kan UMKM ini. Nah, ini fokusnya ke pengembangan UMKM tadi, makanya kita turunkan dalam yang peran Rumah BUMN tadi ke dalam 4 pilar tadi. Nah, kalau misalnya kita pengen cerita lebih jauh, tadi kan kita ke yang Go modern tadi yang awal-awal kan, perizinan. Nah, ini ke Go digital ini yang kayak mana yang tadi pendampingan di sisi manajemennya, bisa jadi dengan lewat komputerisasi segala macam. Nah, ini juga berkaitan dengan sustainability tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah ke digital galo, misalnya bahkan misalnya kayak nota-nota itu ya, kita kirim via ini ya, via digital, tidak di-print lagi, tidak pakai kertas kan. Nah, itu bisa ke yang Go digital. Nah, yang Go online-nya, yang ini yang marketplace tadi kita dampingin untuk daftar ke Shopee misalnya kan, terus juga pendampingan ke Padi kalau punya. Kementerian BUMN punya aplikasi juga untuk marketplace. Apakah itu? Padi UMKM. Sama dia tuh setipe sama Shopee, Tokopedia, tapi punya kita yang Padi ini. Jadi saking ke concernnya pemerintah nih, dimasukkannya dalam regulasi tadi lewat permen, aplikasinya juga disiapkan. Sama ini juga kita lagi untuk. Berarti supportnya memang luar biasa. Luar biasa nih, iya sampai ke situ-situnya, sampai ditaruhnya kita di sini sebagai CEO sama CFO muda Rumah BUMN tuh sebenarnya untuk itu juga.
Jadi pengen sampai ke kabupaten kota tuh pengen dilihat ini. Ada yang optimal jinyo. Nah, kalau misalnya udah optimal coba cak mana caranya untuk kemudian dioptimalkan. Nah, sampai ke situ sebenarnya, Cek. Nah, Sampai ini ke kalau dalam-dalam. misalnya kita ngomong kan ini kan peran dari pemerintah tuh kan yang terdampak sekali kan itu kan pas setelah Covid ini. Apakah itu baru-baru sekarang ini atau sudah memang lah dari dulu sih dari Kementerian BUMN itu sendiri fokus terhadap pelaku usaha kecil dan menengah ini? Sebenarnya sudah dimulai dari dulu, Cek. Rumah BUMN Dewe itu sebenarnya sudah diamanahkan untuk BUMN mendirikan itu sejak 2016 kalau kami tidak salah. 2016, artinya Zaman- jauh sebelum Covid ya? Benar, jauh sebelum Covid itu sudah diamanahkan untuk mendirikan masing-masing BUMN di wilayah kota untuk mendirikan yang tadi rumah BUMN. Tapi gaungnya kita baru terasa tuh ketika pas di masa-masa Covid ya? Iya, jadi dioptimalkan lagi di Dioptimalkan Covid itu lagi, kan. Cak Mono, karena memang UMKM tuh banyak yang lah hilang, mati suri kan gara-gara Covid ini tergilas ini. Jadi ini kita canangkan lagi. Nah, mulai dari kami ini ditunjuk CEO CFO itu sebenarnya ada yang batch sebelum kami itu di yang pas Covid itu, Cek. Di 2019 2020. 20. Akan kita tahu di 2019 2020 pas ketika Covid tuh kan banyak itu yang terdampak dalam arti kata dia diputus hubungan kerja. Makanya mereka akhirnya pada fokus untuk bisa menjadi pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, setelah inilah baru yang kita terasa nih itu kan gaung daripada UMKM dan juga tentunya peran daripada pemerintah itu ada di situ. Betul. Oke, Pak Yun. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Ajeng lagi, Pak Ajeng. Nah, Pak Ajeng, ini kan sudah kita bahas ya bahwa pemerintah dengan segala regulasinya itu kan memberikan beragam kemudahan. Nah, bagi Mbak Ajeng Dewe sebagai pelaku usaha kecil dan menengah, tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini melalui rumah BUMN ini itu kan itu terasanya cak mana Mbak Ajeng? Kalau dari apa ya yang aku rasain itu ketika kita tuh kan usahanya yang memang khas banget ya, khas Palembang. Iya, khas Palembang. Jadi waktu itu kan jadi ada regulasi kalau dari BUMN itu harus belanja produk UKM. Oke, Jadi jadi diwajibkan. Jadi pas waktu ada atau untuk bangkit lagi dari Covid itu mulai jadi diwajibkan. Jadi regulasi itu memang ke kita tuh sampai apa ya dari Telkom dari mana-mana kan belanjanya orang yang belanja dari padi itu dari BUMN ya. Telkom sampai pesan tas sampai 10 gitu kan lewat padi gitu. Ya pokoknya terbantu jadi memang harus ada anggaran belanja dari misalkan dari Bank Mandiri, dari Telkom, dari pokoknya perusahaan BUMN itu harus wajib belanja kayak itu nih. Jadi alhamdulillah memang dikuatkan nian kayak itu harus belanja kayak itu ke UKM karena produk kita nih khas Palembang kayak gitu betul. Nah, ini kan dulur dan juga pemirsa ini pasti kan yang kalau yang dengar by lewat radio kan tidak tahu nih bahwa di depan kita juga disiarkan melalui YouTube RRI, kemudian juga disiarkan juga melalui radio RRI digitalnya. Nah, di sini juga tentunya pendengar kita kalau melalui RRI digital itu juga bisa nyiok langsung, nah itu juga lewat YouTube-nya gitu kan. Nah, mungkin bagi yang cuma dengar lewat radio kan cuma taunya kita ngobrol bahasa ini, tapi mereka tidak tahu bahwa di depan kita ini adalah barang-barang yang mungkin yang sudah diproduksi oleh tentunya Mbak Ajeng ya selaku pelaku usaha kecil dan menengah. Apa Mbak Ajeng mungkin boleh dijelaskan seperti itu kan dengan pendengar kita. Okay. Kita di sini produksi macam-macam kain khas Sumatera Selatan ya. Okay. Di sini ada kain ini cikal bakal dari jumputan yaitu lawon. Jadi memang ini motif lawas. Kalau zaman dulu jumputan itu hanya seperti ini titik-titik jadi tidak seperti sekarang gitu ya. Model ini dikeluarkan lagi karena kemarin itu karena sudah hampir punah. Sampai orang Palembang aja nggak tahu apa itu lawon gitu ya. Jadi kita angkat lagi itu jadi dari ada motifnya juga ya. Betul. Jadi zaman dulu itu memang dari sutra memang aslinya ya. Sutra. Jadi dari pewarnanya juga pewarnanya tuh dari India gitu warna-warna yang kuning, emas tuh kan India tuh khas seperti itu ya. Kainnya dari Cina gitu kan silk gitu. Nah, orang kita tuh ngasih motifnya kayak gitu. Kalau dulu tuh bentuknya selendang ya. Jadi artinya kita, kayak kolaborasi kayak itu ya. Betul, zaman dulu tuh ada kayak
akulturasi apa gitu Akulturasi ya. akulturasi. Jadi Akulturasi. ini tuh perpaduan begitu ya. sebelum cikal bakalnya jemputan tuh seperti ini bentuknya tuh. Jadi motifnya tuh masih sederhana. Jadi cuman kotak aja tapi bentuk titik-titik tapi ada ininya sedikit gitu ya. Terus kita nih produksi juga kerjasama dengan mitra BUMN Sumsel lainnya gitu ya, produksi kain blongket gitu ya. Ini ada kombinasi blongket sama kulit Blongsong juga. songket. Betul, blongsong songket. Blongket. Jadi yang ada emas-emasnya jadi blongket. Kalau ini kita juga bikin dari kain tajung. Ini kan sebenarnya sarung untuk ini laki-laki. Laki-laki ya. Itu yang menarik gitu kan. Iya. Tadi kan pas ketika kayak pas tinggal pertama ini kain tajung kok pas jadi tas ya. Tas ya. Awalnya kita bingung ini kan untuk cowok gitu ke kondangan tuh cak mano caranya biar jadi cantik. Kita coba beberapa model. Oh, bisa ternyata gitu ya. Bisa ready to wear. Jadi tidak cuma jadi sarung baik, bisa jadi tas Jadi gitu. tas. Nah, ya. Untuk yang hampir punah juga itu yang sulam angkinan. Oh, sulam angkinan. Iya, Oke, ini oke. sudah hampir punah juga, sudah jarang pengrajinnya. Jadi kita ingin membantu mereka juga gitu, dapat pesanan ngangkin juga. Kan dulu kalau angkinan tuh untuk baju-baju pengantin gitu ya. Atau sarung bantal bae. Nah, kita bikin kenapa Ida bentuk tas ya itu jadi kita kerjasama juga, kita buat pola dulu ke mereka yang sulamnya gitu. Jadi nggak motong yang sudah jadi nggak. Sayang. Jadi betul, kita betul. buatkan polanya dulu, mereka yang sulam, setelah jadi kita jahit tas gitu ya. Jemputan juga kita buat yang warna alam kayak gini. Ini Oh, ini yang kombinasi. warna alam ya? Iya betul, ini jemputan gambo gitu ya, karena dari pewarna gambir. Jadi kita desain yang kekinian biar orang tuh makainya tuh seneng gitu, bisa jadi oleh-oleh juga. Biasanya customer kami itu untuk dikasih ke oleh-oleh tamu gitu ya, untuk bosnya atau untuk saudaranya yang di luar kota. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan ini kaitannya juga untuk ini sampai kita bukan cuma sekedar nasional, bukan lokal, tapi juga sudah sampai dengan go internasional. Sampai dengan saat ini untuk para pembelinya dewek, peminatnya dewek dari usaha yang Mbak Ajeng jalani ini cak mana? Iya. Untuk peminatnya itu memang biasanya tuh kadang kalau yang untuk paling jauh tuh ke Amerika ya. Oh, sampai ke Amerika, Iya, Masya Allah. dia minat banget dengan produk tas songket waktu itu untuk calon mertua gitu. Oke. Kasihnya gitu kan. Dia aslinya mungkin orang kita, Dia tapi nikah dengan mau menikah dengan dengan orang orang Amerika. Amerika. Dia kirim ke Oh, sana oke, gitu, oke, Mbak, oke. tolong buatkan. Dan sekarang dia sudah pasti di seneng Amerika. nak mati lah. Iya. Cantik Mengambil ya. hati Ngambil calon hati mertua. Cindol. Jadi dia sudah di Amerika sekarang gitu. Terus ya, kalau untuk di Paris juga kebetulan suaminya kedutaan besar Paris. Jadi dia mau untuk Agustusan tuh aku pengen lain dewek. Pesen dong tasnya gitu. Waktu itu sistem hand carry. Jadi kita nih waktu itu karena katanya kirim baik ke kedutaan Paris, nanti dari orang pasti ke sana gitu. Dan bangga gitu produk kita tuh dipakai pas upacara gitu. Nah Jeng tas kamu katanya difotoinnya difoto. gitu kan. Terus difotoin, nanti kalau aku sempet aku fotoin deket Menara Eiffel kata dia. Dikirimnya gitu. Kita tuh Bangga ya. bangga, seneng gitu ya, seneng. alhamdulillah. Untuk yang penjajakan itu ke Malaysia, kita sudah ada produk juga di Malaysia. Dititip di butik sana di Nusantara Fashion House, di Strand Mall di Selangor gitu. Kita bareng dengan teman-teman kolaborasi, satu kontainer tuh ada fashion, ada jilbab, ada aksesoris gitu, gabung ke sana gitu. Jadi memperkenalkan produk khas Sumsel itu gitu ke Malaysia. Iya. Asal gitu. jangan diakui baik ya, Dak, ya. Iya, jangan sampai. Sedihnya di situ ya, Dak Mawin ya. Iya, Takutnya di Cek. situ kan ini ya. Nah, Iya. tadi kan angkinan. Ini penasaran Cek ya dengan yang angkinan nih tadi. iya. Ini Yang kan ini ya. kalau nyingok paling mewah. Betul. Kalau jiwong kalau budak-budak sekarang mewah. Ada F-nya ya. Ada yang mewah ya. Paling mewah ya kan, kalau Iya. nyingok dari ini yo. Iya. Nah, kan tadi disebutkan oleh Mbak Ajeng bahwa ini Cek untuk pengrajinnya Dewi ini sudah mulai langka Cek gitu. Betul. Nah, mungkin apakah ada langkah-langkah tersendiri nih itu kan agar jangan sampai tentunya pengrajin daripada angkinan ini akhirnya hilang seperti itu saja, padahal itu cantiknya luar biasa Cek itu. Betul.
Mungkin ini ke Mbak Weni ya. Ke Mbak Weni nih mungkin pertanyaannya nih Mbak Weni. Ini kaitannya karena ini kan kalau Mbak Ajeng kan dia adalah pelaku usahanya sendiri yang menggunakan jasa daripada para pengrajin tersebut. Nah, sementara pertanyaannya tadi kan pengrajinnya ini nih sudah tinggal sedikit kata Mbak Ajeng tadi. Sudah mulai sedikit hampir boleh dikatakan kalau tidak ada diteruskan bakal kan ini berkaitan dengan berkelanjutan gitu kan bakal punah, sementara itu bagus luar biasa. Nah ini Cak Mano nih. Jadi kita tuh sebenarnya ada forum di rumah BUMN tuh untuk curhat-curhat, ada sesi curhat. Wah, curhat dong Mak. Terkait dengan kendala-kendala dan kebutuhan tadi kan. Okay. Nah ini ketika sampai ke kita sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini tadi jaringan kita tadi kan kita bisa berkolaborasi sama yang RW lain yang di kabupaten kota. Kebetulan kayaknya nih di Ogan Ilir tuh lagi gencar-gencar juga itu bikin kayak ado yang untuk nikahan tuh gande. Nah mungkin ini juga bisa ado. Jadi itu tadi. Jadi kita manfaatkan sesi curhat tadi. Jadi biar kita nyari potensi-potensi yang ada di wilayah lain. Jaringan itu memang perlu nian, Mbak ya. Jadi itu juga mungkin akhirnya bisa untuk regenerasi ya. Benar. Artinya jadikan lagi pelatihan lagi untuk bisa mereka belajar Cak Mano tadi menyulamnya sehingga itu tidak akan hilang seperti itu. Betul. Karena memang ini punya kita Hasumsel kan, sayang kalau misalnya hilang punah kan. Iya benar, itu bagus luar biasa loh. Nah, Mbak Ajeng boleh jika kita nih curhat, bukan curhat tipis-tipis, kepo tipis-tipis. Untuk rega, iya. Untuk rega ini Cak Mano nih Mbak Ajeng kalau misalnya ini? Untuk produk-produk kita itu dari yang harga 50.000 sampai 1 jutaan ke atas ada. Ya. Tergantung dari tingkat kerumitannya. Kalau kayak sulam angkinan ini kan karena kita bahannya sudah lumayan ya dari bludru yang premium ya, kayak bludru untuk baju gitu ya. Ada juga bludru yang biasa yang mudah ini rusak gitu ya. Tapi kita mau yang premium. Untuk sulaman dan benangnya juga kita pilih kan. Kita pilih sendiri benangnya yang sesuai dengan aksesoris kita. Kan ada yang kuning, ada yang koneng banget gitu ya. Kita maunya tuh yang sesuai ada dengan kuning, ada koneng banget ya. Iya. Iya, ada yang rose gold gitu benang tuh ya. Jadi kita pilih sendiri benangnya ke pengrajin, Pak, ini kamu mau pakai benang ini gitu. Jadi memang untuk rega angkinan ini kita jual di harga 850 sampai 1 jutaan. 850 sampai 1 jutaan. Betul, karena prosesnya kan sulamnya tuh rumit ya. Memang benar kerapihannya tuh di ini gitu. Bener kan, gitu lihat kan. Iya, karena ada macam-macam, ada payetnya segala macam gitu. Memang nunggunya juga agak lama ya, bisa 2 mingguan atau 3 minggu lah paling cepet. Nyulamnya baik itu. Jadi kalau napesan tuh memang udah bisa cepet karena kerapihannya. Bisa cepet tapi tidak rapi, tidak enak lihatnya. Dan itu juga berkaitan dengan nama baik dari Mbak Ajeng sendiri pelaku usaha ya. Betul. Kalau udah rapi tidak mau kita mau benar-benar. Jadi dari mulai harga 50 ribuan sampai dengan 1 jutaan. Ini income yang luar biasa nih. 5 tahun Mbak Ajeng sudah berjalan usaha ini. Terasa enggak ininya maksud iwaknya gitu ya hasilnya? Kalau alhamdulillah terasa gitu. Sekarang alhamdulillah, kalau dulu segala sendiri ya Cek ya. Ngerjain sendiri, jahit sendiri, belajar sendiri. Caca Hadika ya Mbak ya? Iya. Angka 1 ya. Masak sendiri, semua sendiri ya. Jualan sendiri. Tapi sekarang tuh mindsetnya dirubah gitu. Kalau ingin lebih besar lagi ya kita harus nambah dong ini ya. SDM kita. Alhamdulillah sekarang sudah ada 3-4 orang yang bantu di rumah gitu. Ada yang bagian pameran, ada yang bagian konten, ada yang bagian produksi, ada yang bagian payet segala macam. Jadi alhamdulillah produksi lancar gitu Jadi walaupun aku kesini di rumah tetap produksi ya. Nah kan ini terkait dengan tentunya bukanya kita usaha itu kan Mbak Ajengnya itu adalah untuk bisa nambah income. Betul. Itu yang paling utama. Kemudian juga kan dengan adanya pelaku UMKM ini juga ya Mbak Weni, ini kan bisa membuka peluang kerja bagi tentunya uang-uang yang ada di sekitar. Nah Mbak Ajeng sendiri sampai dengan saat ini dan sudah 5 tahun berjalan usaha yang Mbak Ajeng jalani, itu sudah berapa banyak nih tentunya uang yang bisa direkrut, yang ibarat kata Mbak Ajeng tuh menjadi orang yang berdaya guna bagi orang-orang sekitar tuh.
Udah berapa banyak yang sudah direkrut Mbak Yati? Kalau Untuk itu bisa ya, bantu? kalau perekrutan tuh kan kadang ada yang cocok kita kerja, kadang tidak, beberapa kali ganti karyawan itu ya. Sekarang nih Kalau itu udah udah biasa ya, Cek, biasa tuh. ya. Sekarang nih kita nih ada 4 orang ya Mbak ya. Dan alhamdulillah sih tetangga-tetangga sekitar yang rumahnya deket gitu, yang gang sebelah, yang dianya lulus kuliah tapi dia lebih seneng jahit, malah ini bagian produksi yang paling aku percaya itu dia malah lulusan D3. Dia tuh lebih seneng jahit malah, kata dia, oh udah nyaman Mbak gitu, alhamdulillah. Dia itu kalau yang lain paling lulusan SMA gitu kan, bagian konten, dia motret, bikin konten setiap hari. Oh jadi ada bagi-bagiannya? Iya, ada bagian-bagiannya gitu. Jadi sekarang sudah 4. Alhamdulillah. Kadang kalau misalkan ada orderan besar, kita tuh misalkan pernah dapat orderan sampai 1.300 tote bag, pakai kombinasi ini tajung ya. Dan itu kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu. Karena kita menggerakkan teman-teman komunitas. Jadi bantu dong. Nah, mereka semangat gitu ya. Ngerjainin jadi lebih cepat selesai. Jadi bisa jadi nggak angka 1 lagi ya. Iya. Alhamdulillah terbantu dengan komunitas itu. Jadi bisa lebih cepat selesai. Tapi kualitas tetap kita pilihkan teman-teman yang jahitannya rapi. Kita aja kayak gitu. Jadi masalah SDM alhamdulillah bisa dibantu teman. Coling detail-detail yang memang khas model kitonian ya kita. Kalau yang orderan yang massal kan lebih simpel kan, seperti itu. Iya, Mbak Weni, kalau misalnya Mbak Weni sendiri dari rumah BUMN gitu kan, kalau Mbak Weni yang sudah terjun nih melihat pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah, kan ada yang wah ini perkembangannya seperti ini seperti ini gitu. Kalau Jingo dari perkembangan usaha yang mereka lakukan, ketika mereka mungkin ada di titik bawah gitu ya, usaha sudah dilakukan, ini sudah dilakukan, tapi ternyata ya kan tidak ada seluruhnya pasti berhasil, pasti ada juga gagalnya. Nah, penyebab dari gagalnya rata-rata yang dari Mbak Weni temui dari rumah BUMN Sumsel ini sendiri, apa nih dari pelaku usaha nih Mbak Weni? Kebanyakan gitu kasusnya. Mungkin mudah menyerah sih. Kan kita tuh kan istilahnya tuh tidak langsung berhasil kan. Jadi itulah tadi perlu konsistensi. Konsisten ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi jalan dewek-dewek tadi, mungkin tidak berkumpul dengan komunitasnya. Tidak membuka diri untuk potensi-potensi baru. Nah, di situ mungkin. Jadi sebalik lagi sama cak lagu juga, jangan menyerah, jangan menyerah gitu kan. Iya, cak itu. Ini aku menarik yang diomongin Mbak Ajeng tadi terkait dengan yang dia melibatin masyarakat lokal dari usahanya kan, usahanya Mbak Ajeng. Nah itu sebenarnya masuknya ke tema kita, langkah kecil berdampak besar. Nah, jadi sampai 1000-an itu kan, itu Mbak ya, sampai masyarakat lokal tuh bisa diajak tetangga, dapat profit dari situ. Nah karena memang itu berdaya guna juga. Nah itu tadi, jadi memanfaatkan komunitas lokal itu tuh justru malah sebenarnya poinnya. Jadi itu poin-poinnya ya. Jadi jangan usaha tuh tidak pacak kalau kita nak dewean juga tidak pacak. Artinya kita juga harus mampu untuk bergaul, kata Cak Uji Mbak Ajeng tadi. Jangan cak angko satu, udah segalanya dewean sedih dewean, itu kan kate kawan curhat gitu ya. Tak kate tempat ngadu ya kan. Nah kalau dengan adanya komunitas, dengan adanya binaan dari BUMN Sumsel ini tadi gitu kan, itu kan jadi bisa menemukan yang kira-kira buntu, akhirnya tetap boi lagi gitu. Terbuka lagi jalannya. Ini ternyata persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Oke, tidak terasa waktu kita sudah hampir ada di penghujung. Tidak rasanya kalau sudah rasanya pecah dengetnya ya. Nah, mungkin di penghujung kebersamaan kita, di penghujung perjumpaan kita nih, yang menjadi pesan, closing statementnya yang menjadi pesan dan juga harapannya apa? Nah, Mbak Weni dulu diatori. Oke, jadi berkaitan dengan tema hari ini. Jadi sebenarnya keberlanjutan itu itu tuh bukan sebuah tujuan. Bukan sebuah tujuan. Bukan, tapi itu adalah perjalanan. Jadi perjalanan kita untuk kemudian itu tadi menjadikan ini langkah-langkah ini untuk bumi kita lebih baik lagi. Untuk bumi lebih Jadi kita dengan langkah sederhana ini untuk dampak lebih besarnya tadi itu tidak hanya istilah kata kita tuh
menciptakan sebuah polusi, Iya. tapi kita menciptakan sebuah solusi. Iya, mungkin itu dari kami. Jadi walaupun ada polusinya tapi tetap ada solusinya. Bener. Ya wajib kalau bisa diminimalisir polusinya. Iya, karena memang kita pengen jadi bagian dari solusi tadi. Oke. Iya. Jadi kalau pajak jangan sampai jadi polusi. Iya. Nah, satu lagi pesannya, belilah ke produk-produk UMKM yang memang ada di sekitar kita. Oke. Karena Cintai produk-produk Indonesia. Semakin kita belinya jauh, itu kan semakin banyak operasionalnya. Betul. Semakin banyak biaya bensinnya. Nah, itu tadi jadi nyumbang polusi lagi. Benar. Jadi Itu. untuk apa kita nak gegayahan nak pakai produk wong, Nah. sama produk kita dewek bagus, Bagus, luar biasa. betul. Diatori Mbak Ajeng sebagai pesannya, closing statementnya mungkin pesan-pesannya untuk wong-wong yang baru nak merintis usaha ataupun juga yang sudah berjalan usahanya, apa diatori Mbak Ajeng? Pesan-pesannya buat teman-teman yang baru mulai usaha, jadi jangan takut gitu. Bisa mulai dari apa yang kita senengin. Kita senang buat kue, kita senang jahit, mulai dulu aja. Dimulai dulu. Mulai dulu. Jangan takut kaget tak laku, kaget kata yang beli. Tidak, yakin baik. Iya. Apa yang kita buat ada jodohnya. Jadi Kalau pokoknya kita tidak mulai, mana kita nak tahu iya, gitu kan? mulai dulu, posting dulu, misalkan Iya. di Facebook, apa di WA, itu ya. Nah, terus bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan Betul, komunitas. komunitas UMKM. Jadi biasanya kita dapat info-info loka-loka, itu naik. Ada lo kada? Ya. Iya, Wong misalkan. kitanya nih tuh, ada lo kada? Iya, bergabung dengan komunitas itu kan misalkan ayo itu nama kue, ayo itu nama tas. Nah, misalkan kayak gitu kan saling save nomor gitu. Bergabung di rumah BUMN Sumsel juga salah Iya. satunya kan. Terus ya itu jadi kalau bergabung komunitas ada info-info, ada pelatihan ini gitu iya, ya. Itu iya. kan menambah jejaring gitu ya teman-teman yang sesama yang vibe-nya positif, jadi semangat usaha itu. Nah, jadi otomatis kita nih maju sama-sama itu. Iya, Nah, maju harapannya sama-sama. harapan kami juga bisa terus bersinergi dengan Remah BUMN Sumsel, Betul. juga dengan RRI juga mengangkat tema-tema UKM gini gitu. Iya. Itu harapan kami bisa terus bersinergi dengan RRI maupun dengan Remah Amin. BUMN Sumsel. Yang pasti untuk Mbak Weni dan juga Mbak Ajeng ya, Mbak Weni dengan rumah BUMN Sumselnya semakin bersinar juga, semakin bisa menjadi menjadi bagian dalam kebermanfaatan bagi banyaknya masyarakat dan juga bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, itu juga dengan Mbak Ajeng ya, yang dengan usahanya kita doakan semakin berkembang. Go internasional lah sudah tambah lagi kalau baca. Amin. Nah, dan suksesnya jadi sukses kita bersama. Sehingga ini bisa menjadi pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan perekonomian baik dari diri si pelaku usaha kecil sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar. Akor? Kalau akor kita bungkus. Ya. Sekarang dua. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya Mbak Weni kemudian Mbak Ajeng di studio Pro 4 RRI Palembang dalam obrolan Sriwijaya Siang UMKM pada kesempatan hari ini dengan tema kita sustainability in business for agak belibet cek kayaknya buatnya for smash ya. Ini merupakan langkah kecil dan berdampak besar ya. Dari perbincangan ini dulur mungkin banyak informasi, literasi dan juga edukasi yang sudah diberikan oleh Mbak Weni dan juga Mbak Ajeng ya, yang bisa menjadi kita menjadi lebih berwawasan ya dan menjadi bagian untuk bisa tadi kata Mbak Weni tadi, cintai produk-produk Indonesia. Ya, dengan beli produk-produk kita, ya, produk-produk dari UMKM yang ada di sekitar kita. Ya, kalau mak itu pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.